Halo teman-teman, di video kali ini aku akan nge-review dan share pengalaman aku menggunakan Advent Harvard 01. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Advent Harvard 01 adalah smartphone Android dengan printer thermal yang dirancang agar sesuai dengan skenario bisnis dengan mengintegrasikan printer thermal untuk mencetak kwitansi atau jenis tiket apapun dengan cepat untuk pelanggan. Dijual di e-commerce dengan rentan di kisaran 1,7 juta rupiah. Layarnya IPS 5,45 inch, gak ada yang dikomenin, cukup besar, nggak besar dan nggak kecil. RAM 2GB dan memori 16GB, kalau RAM standar nggak lemot. Dan memori 16GB lebih dari cukup kalau buat aku, buat aplikasi kasir, WhatsApp, ojek online, dan aplikasi-aplikasi e-wallet lainnya. Untuk baterainya 5200 mAh. Kamera depan, belakang layaknya HP Android, dan letak kamera belakangnya ada di bagian depan sini, bukan di belakang bawah ya. Bluetooth dan WiFi standar lah ya. Printer thermal, buat kalian yang belum tahu, printer thermalnya ini nggak built-in, ini nyambungnya via Bluetooth. Jadi kalau mau nyetak selalu hidupkan Bluetooth, jadi kayak printer yang terpisah tapi nempel doang. Dan NFC, nggak lengkap kalau HP kasir ini nggak ada NFC buat ngecek saldo kartu e-money atau e-tol kamu. Ikan hiu ikan cucut, mari kita lanjut ke user experience-nya. Oke, pengalaman selama pemakaian kurang lebih 1 bulan ini ada plus dan minusnya teman-teman. 1. Harga murah dan worth it. Sebelumnya aku udah ngincer merek Sunmi yang udah banyak dipakai sama stand toko-toko di mall. Tapi kalian tahu sendiri harga Sunmi masih tinggi dan nggak turun-turun. Buat spesifikasi yang terbilang rendah, bahkan nggak ada NFC. Ada beberapa merek Cina yang lebih murah tapi takut nggak ada Play Store-nya. Nggak lama nemu Advent Harvard ini, pabrikan lokal ya ini ya, di harga 1,7 dengan spesifikasi sama kayak Sunmi V1S tapi selisih harga 600 sampai 800 ribu. Yang kedua, udah ada Play Store-nya, jadi kalian tinggal download aplikasi suka kalian. Ada pengalaman sedikit, ada kejadian aku reset HP-nya ke setelan pabrik, terus device-nya nggak kedetek dan nggak tersertifikasi Google Play. Jadi nggak bisa download via Play Store atau pakai aplikasi yang pakai GMS atau Google Service. Tapi kalian jangan khawatir, kalian tinggal download aplikasi di deskripsi, terus isi Android Device ID, restart HP, selesai, kalian bisa pakai seperti sedia kala. Yang ketiga, baterainya awet banget. Baterai itu 5200 mAh ini awet banget. Mungkin karena didesain untuk komersial. Banyak hal-hal yang dan fitur-fitur yang dipangkas di HP kasir ini, jadi nggak begitu menyedot baterai. Pengalaman aku 2 hari Bluetooth nyala, WiFi nyala, dan nyambung WhatsApp web waktu jam kerja. Dari baterai 100% cuma turun ke 74%. Jadi 2 hari tanpa charge cuma kepake 26% aja. Yang keempat, printer kertas thermal. Kertas thermal atau kertas kasir yang dipakai ini ukuran 58 mm, atau kalian bisa beli yang 57 mm juga nggak apa-apa. Banyak dijual di toko ATK, harganya murah, nggak sampai 10.000 per roll. Pengalaman aku beli kertas thermal ini nggak muat, jadi harus dikurangi biar masuk ke traynya kertas tadi. Kalau ada kasus hasil cetaknya nggak jelas, jangan dulu salahkan printernya. Mungkin karena masalah kertas thermalnya. Karena walaupun mereknya sama, ada kertas yang kalau di print nggak jelas. Ada yang jelas dan ada yang nggak jelas. Misal ya, aku beli 2 roll merek A, tapi roll 1 jelas banget
roll 2 nggak jelas kayak tinta habis. Jadi coba beli. Jadi kalau kalian hasil printernya kurang jelas, coba beli merek tas merek lain. Yang kelima soal layar. Layar sentuhnya kurang responsif dan suka typo kalau ngetik agak cepat. Agak mengganggu dikit sih, tapi pelan-pelan aja bos makanya. Hehehe. Yang keenam, kameranya nggak bagus. Kalau bisa bilang hasil kameranya ini jelek. Dan kalau kameranya jelek, kecepatan membaca QR code atau barcode jadi lambat. Untuk mengscan QR code WhatsApp web pun butuh sedikit usaha maju mundurkan agar terbaca. Berfungsi sih, tapi agak lambat men-scan-nya, itu aja sih. Yang ketujuh, pemasangan SIM dan ukuran SIM-nya. Untuk pemasangan SIM card-nya nggak kayak smartphone sekarang. Kalian harus cabut baterainya dulu, lalu pasang di bagian bawah untuk SIM 1 dan SIM 2 untuk atas. Dan ukuran SIM-nya harus ukuran standar. Terus gimana kalau SIM yang kita punya udah terlanjur kecil? Atau ukuran yang nano SIM atau micro itu, kalian bisa beli namanya SIM adapter, harganya 2.000 sampai 4.000 di online, atau beli perdana baru terus buang SIM-nya. Pinggirannya kalian pasang di SIM yang kalian punya dan pasang. Yang ke-8 hanya cocok diletakkan di meja. Smartphone kasir ini nggak cocok buat kalian genggam kemana-mana karena sedikit licin saat digenggam, tapi sangat anteng kalau kalian taruh di atas meja karena di bagian bawahnya ada kayak karet anti slipnya. Kesimpulannya, kalau kalian butuh mobile POS Android buat toko, counter, atau usaha kalian dengan harga yang bisa dibilang cukup oke dan paham sama kekurangan yang aku jelasin tadi, aku cukup merekomendasikan Advan Harvard 01 ini untuk pemakaian komersial yang nggak muluk-muluk. Segitu aja video review kali ini. Saya Afif, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.